Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, waktu seakan singkat dan sangat cepat. Saat ini kita sudah berada di penghujung akhir 2025 Masehi, dan besok kita akan memasuki tahun baru 2026 Masehi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, demi waktu, demi zaman, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Menjadi pejabat, rugi tidak? Rugi. Menjadi konglomerat, rugi. Menjadi birokrat, rugi. Menjadi aparat, rugi. Bahkan menjadi rakyat pun juga rugi. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri dan kemaslahatan umat manusia di masa yang akan datang. Mengapa? Sebab waktu bagaikan es batu. Mau dipakai atau tidak dipakai, tetap meleleh dan mencair. Waktu bagi kita itu mau digunakan untuk kebaikan atau kita tidak gunakan untuk kebaikan, tetap saja yang namanya waktu berjalan terus. Dan waktu tidak bisa diputar ke belakang. Waktu menurut orang Arab adalah al-waktu kasyai. Waktu itu adalah bagaikan pedang. Kalau kita lengah, kita lalai, kita akan terkunus atau terbunuh. Begitulah ketika waktu kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, kita lalai, maka jadilah kita ini menjadi orang yang rugi di dalam hidup ini. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Coba di akhir tahun ini adakan sebuah perhitungan di dalam diri kalian semuanya sebelum kita kelak diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini lebih banyak amal solehnya atau kita ini lebih banyak lalainya? Wazinuha qabla an tuzan. Coba ditimbang-timbang oleh kita. Apakah setelah kita timbang lebih banyak kebaikannya atau keburukannya? Wa tahabu lil ardil akbar. Sebelum datang kepada kalian hari yang besar ditimpakannya amal. Al-Quranul Karim surat Al-Hasyr ayat 18 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing itu memperhatikan terhadap kehidupan kelak di masa yang akan datang.
Profesor Dr. Hamka di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan kehidupan di masa yang akan datang bukan berarti prospek kehidupan hanya di dunia saja, melainkan kita sanggup membekali diri kita untuk kehidupan kelak setelah kita meninggal. Karena itu Allah berfirman, wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Ada beberapa golongan orang yang tidak akan rugi hidupnya, senantiasa beruntung. Siapapun dan dimanapun dia berada. Pertama adalah allazina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang iman itu adalah orang yang di dalam hatinya melekat ke sebuah keyakinan yang kuat akan adanya Allah, akan adanya malaikat, akan adanya kitab, akan adanya rasulnya, dan akan adanya hari kiamat, dan mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya qada dan qadar, baik dan buruknya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini bukan hanya berada di dalam dada kita, melainkan sanggup diucapkan dengan lisan dan dikerjakan oleh seluruh anggota badan. Kedua, yang tidak akan rugi hidupnya adalah wa'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Amal soleh adalah amal kebajikan yang dilakukan sesuai syariat Islam dengan niat ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kesolehan itu adalah kesolehan individu pribadi maupun kesolehan itu adalah kesolehan sosial yang dapat dirasakan oleh manfaatnya oleh orang banyak, yang menghantarkan kita pada keselamatan di akhirat kelak. Ketiga, watawasau bil haq, orang yang saling nasihat menasehati di dalam kebenaran. Manusia itu bukan malaikat senantiasa benar, bukan pula iblis yang senantiasa salah dan berdosa. Namun di antara benar dan salah itulah sifatnya manusia. Karena itu diperlukan di antara sesama manusia itu saling nasihat menasehati di dalam kebenaran. Kenapa? Agar kita senantiasa berada di dalam kebenaran dan senantiasa mempertahankan kebenaran. Dunia sudah kebalik. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Keempat, watawasau bisabr, saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Sudah menjadi sifat manusia. Apabila diberikan kesenangan, biasanya manusia senantiasa bangga. Apabila diberikan kepada manusia itu kesulitan, manusia sering keluh kesah. Dan apabila ditimpa musibah, maka manusia sering putus asa. Oleh karena itu, manusia butuh nasihat menasehati di dalam kesabaran. Luqmanul Hakim pernah menasehati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, aqimis sholah, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah orang itu kepada kebaikan. Wanha anil munkar, dan cegahlah kepada kemungkaran. Wasbir ala ma asobak, bersabarlah kalian terhadap musibah yang menimpa kepada kalian.
Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu sudah ada ketentuannya sejak zaman ajali.